Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang pembinaan etika dan disiplin. Baik, saya akan membacakan pengertian pembinaan etika dan disiplin. Dalam sudut pandang manajemen sumber daya manusia, pembinaan dapat dikatakan suatu upaya untuk menaikkan potensi dan kompetensi melalui pendidikan formal maupun informal. Herman Wetlaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan dapat diartikan sebagai proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etes, yang berarti adat kebiasaan atau adab sopan santun. Ada juga, etika adalah ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya, menurut Hasibuan yang dikutip oleh Mufrihan 2007, yang dimaksud dengan kedisiplinan yaitu kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial berlaku. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan. Pembinaan etika dan disiplin adalah kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien sebagai usaha yang mengarah pada pengembangan potensi, dalam hal ini perilaku atau akhlak yang lebih baik dalam mematuhi peraturan yang berlaku, agar dilaksanakan secara penuh kesadaran dan kesediaan. Jenis etika dan disiplin. Jenis-jenis etika menurut Musoli dalam Bunga Rampai ada dua jenis etika, yaitu filosofis dan teologis. Etika filosofis juga dikatakan secara bahasa adalah etika yang berasal dari aktivitas berfilsafat dan berpikir, serta dilakukan oleh seseorang atau manusia. Ada dua sifat etika yang perlu diketahui, yaitu 1. Filsafat tidak empiris. 2. Filsafat praktis. Etika teologis, ada dua hal yang perlu diingat mengenai etika. 1. Etika tidak terbatas dengan suatu agama tertentu, namun semua agama memiliki etika teologisnya masing-masing. 2. Etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum. B. Jenis-jenis disiplin. Menurut GRT yang dikutip oleh Rahman dalam skripsi yang ditulis oleh Zahrotus, kedisiplinan terbagi menjadi dua, yaitu self-imposed disciplines and common disciplines. Self-imposed disciplines adalah kedisiplinan yang timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan dan kesadaran serta bukan timbul karena paksaan. Common disiplin adalah kedisiplinan yang muncul karena perasaan, perintah, hukuman, kekuasaan, serta ancaman. Baiklah, saya lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama ada tujuan dan kemampuan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal. Tujuan yang dibebankan kepada pegawai juga harus sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai. Yang kedua, teladan pemimpin. Maksudnya adalah pemimpin berperan besar dalam meningkatkan kedisiplinan para pegawai. Ketika pemimpin itu memiliki disiplin yang baik, maka akan baik pula disiplin para pegawai. Sebaliknya, jika pemimpin memiliki disiplin yang kurang baik, maka akan kurang baik pula disiplin para pegawainya. Yang ketiga, ada balas jasa. Yang keempat, ada keadilan. Yang kelima, ada kepengawasan yang melekat. Yang keenam, ada sanksi hukuman, yaitu semakin berat sanksi hukuman yang ada, maka pegawai akan merasa semakin takut untuk melanggar peraturan. Lalu ada ketegasan. Yang terakhir ada hubungan kemanusiaan. Selanjutnya ada manfaat disiplin kerja. Disiplin kerja memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi organisasi maupun bagi para pegawai. Adapun beberapa saran tindakan pendisiplinan diantaranya yaitu yang pertama, untuk memperbaiki pelanggaran. Yang kedua, untuk menghalangi pegawai melakukan tindakan indisipliner. Yang ketiga, ada menjaga standar kelompok agar tetap konsisten dan efektif. Terima kasih. Di sini saya mencoba mengartikulasikan paparan objektif yang sudah saya literasi.
dijelaskan bahwa tujuan disiplin kerja yang pertama ada agar tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan ketenaga kerjaan maupun peraturan dan kebijakan instansi yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi substansi yang bisa kita ambil nomor 1 ini tujuan tenaga kerja yang pertama, kita tuh harus melakukan kebijakan instansi yang berlaku baik secara tulisan maupun tidak tertulis. Dan yang kedua, dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sudah jelas ketika kita ingin bertujuan untuk kerja, nah kita harus melakukan sebaik-baiknya. Kalau bisa sedetik yang mau akan datang, yang mau akan datang, kita harus melakukan baik-baiknya. Dan yang ketiga, dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan jasa dengan sebaik-baiknya. Udah jelas. Dan yang keempat, selanjutnya dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita tuh harus melakukan sesuai mekanisme yang sudah terpapar. Dan yang kelima, mampu meningkatkan produktivitas kerja baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.